Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Informatika Medis Angkatan 2024 izin mewawancarai terkait penyebaran berita hoax di media sosial belakangan ini. Tujuan kami sebenarnya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya boleh tahu nama dan angkatannya? Sebelumnya terima kasih untuk nama aku sendiri. Namaku Zaki dari Angkatan 23. Saya Najma Elvira Sikiba, Angkatan 2024. Halo, nama aku Marta Lisepung, aku Angkatan 22, Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Marfuah, Angkatan 2025. Nama saya Satria, Angkatan 24 juga. Nama saya Chandra dari Informatika, Angkatan 23. Oke, menurut kakak apa sih hoax itu? Menurut saya hoax itu adalah sebuah berita palsu ya, yang disebarkan secara luas. Setahu saya hoax itu diambil dari bahasa Inggris yang berarti palsu. Jadi hoax bisa diartikan juga informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya dan belum bisa dipastikan apakah itu fakta atau opini. Menurut aku hoax itu berita atau informasi yang palsu seolah-olah dibuat benar padahal faktanya belum tentu kebenarannya. Hoax itu setauku ini Kak, berita palsu yang disebarin di internet tanpa bukti-bukti yang kuat. Berita yang belum tentu benar dan belum valid juga informasinya dan perlu dikulik ya gitu. Jadi sangat rawan juga kalau untuk langsung dipercaya. Setauku ya itu kayak berita yang entah itu ada faktanya atau belum, kayak semacam berita yang dibuat-buat gitu loh. Dan menurutku tuh berita yang kayak mungkin sifatnya menjatuhkan pihak sebelah gitu. Mungkin segitu. Ya, selanjutnya itu kakak pernah nggak sih dengar berita yang menyatakan bahwa Aqua itu air sumur biasa? Pernah itu. Saya pernah mendengar itu. Pernah lihat di TikTok. Pernah. Itu panas banget ya di TikTok itu. Pernah dengar? Oh pernah, ya. Nah, gimana sih tanggapan dari kakak terkait berita tersebut? Apakah ragu-ragu, langsung percaya atau cari tahu terlebih dahulu? Sebelumnya saya ragu-ragu, cuma karena gak ada waktu untuk mencari tahu ya, jadi saya tetap berpegang teguh pada keraguan itu. Yang pastinya pertama kali saya ragu karena berhubung klaim dari Aqua ini air mineral dari pegunungan dan logo dari Aqua ini tidak terbebas dari lambang gunung dan air. Jadi saya tidak bisa langsung percaya dari klip dari video panjang yang hanya lewat di FYP seperti itu. Jadi saya harus mencari terlebih dahulu apakah itu benar-benar terjadi atau hanya kelakuan beberapa oknum saja. Awalnya sih aku ragu-ragu ya karena udah sering konsumsi Aqua dari kecil. Jadinya awalnya tuh aku pengen buat cari informasi lebih dalam sih dari beberapa media buat make sure kebenaran informasinya. Awalnya sih aku percaya Kak, karena kan saking ramainya di TikTok, jadi kan saya ikut terpengaruh gitu. Tapi akhirnya aku juga cari tahu di internet, itu benar nggak sih sebenarnya Aqua itu dari sumur bor? Ternyata enggak, ternyata salah gitu. Ya, yang pertama jelas kaget ya, karena kan Aqua kan merek yang gede, dia punya standar produksi sendiri. Ya, daripada langsung percaya, mending langsung kritis mencari informasi yang lebih valid. Dan ya karena dia kan merek besar, jadi masa iya kalau itu benar. Kalau aku sih pada saat tahu cuplikan berita itu kayak sebenarnya belum percaya ya, soalnya kan aku sendiri juga cuma lihat itu kayak satu slide gitu loh, satu slide VT, dan itu tuh belum ada kejelasan dari narasumber lain atau gimana gitu yang menyatakan bahwasanya si Aqua ini tuh kayak air sumur biasa gitu loh. Nah, mungkin kalau menurut aku sih belum percaya karena belum mencari tahu lebih lanjut dari berbagai sumber gitu. Menurut kamu hoax ini berbahaya nggak sih? Kayak kan bisa aja orang jadi takut buat beli air kemasan atau malah beralih ke air sumur yang belum tentu itu aman gitu. Ya, menurut saya berbahaya apalagi jika menyangkut tentang isu kesehatan. Contohnya di era COVID-19 melanda tahun 2020-an itu pernah beredar kasus tentang
mandul dari vaksin COVID-19 yang diambil dari Cina itu, jika pengguna vaksinnya jika pengguna vaksin itu bisa mengalami mandul, ya. Lalu ada lagi contoh kasus tentang mie instan yang mengandung lilin seperti itu. Sebenarnya jujur ini berbahaya sih karena bisa bikin orang buat salah ambil keputusan, salah juga memilih barang apa yang harus dibeli, contohnya merek minuman apa, dan juga ini dapat mempengaruhi juga kebutuhan kita akan air mineral, sama pengaruhi juga produksi dari perusahaan. Dia sama-sama merugikan sih. Bahaya sih Kak, maksudnya lebih ke kasihan juga kan sama perusahaan yang terkait itu. Nanti malah dapat kerugian dari berita-berita nggak jelas itu. Tentu berbahaya karena kalau misal berita hoax ini dipercaya oleh banyak orang, maksud saya, yang jelas bakal impact-nya ke masyarakat itu sendiri karena masyarakat jadi takut meminum air kemasan. Nah, jadi dia langsung beralih ke air sumur yang belum tentu terjaga higienitasnya. Iya, cukup berbahaya ya. Berbahaya karena hoax tersebut kan ini hitungannya kan Aqua ya, brand gede yang dari dulu itu kayak udah lama ada gitu. Nah, mungkin dari hoax ini tuh bisa kayak menurunin citra Aqua gitu loh, kayak mungkin nanti amit-amit kayak berujung imbasnya kayak kebangkrutan gitu karena hoax tersebut. Kemudian penurunan, mungkin ada investor-investor yang dari luar atau dari dalam negeri buat nyokong si Aqua ini gitu loh. Dan kemudian mungkin imbasnya ke konsumen sih, yang mungkin kayak mereka terasa ditipu gitu loh atas kualitas si air Aqua ini yang kalau aku dengar dari temen gitu, kayak Aqua tuh kayak airnya murni gitu, airnya lebih enak dari lainnya gitu ya. Nah, mungkin dari situ sih mungkin ruginya itu yang pertama dari kalau ada investor, kalau kedua ya dari konsumennya itu sendiri. Menurut kakak kira-kira apa sih tujuan dorongan orang untuk share informasi-informasi seperti itu? Sebenarnya itu karena mereka tuh ragu, jadi pengen nyebarin aja. Ada juga sebenarnya orang niatnya baik kan buat ingetin orang lain, tapi harusnya di make sure dulu informasinya benar atau enggak. Caper ini. Orang-orangnya pengen dapat banyak view dari netizen. Menurut saya sih karena takut kali ya, karena takut jadi dia langsung nyebarin gitu aja dan tanpa mengulik informasi lebih lanjut gitu. Jadi karena takut sih kemungkinan dan panik pas dengar kabarnya. Faktornya itu menurut saya adalah orang tersebut ingin mendapatkan suatu hasil yang bagus tanpa harus ribet gitu ya. Maksudnya tuh harus melalui berbagai pengujian atau apa gitu, contohnya di Aqua tersebut gitu. Mungkin kayak adanya persaingan antar brand gitu ya, mungkin bisa jadi, tapi ini baru opiniku sendiri sih, aku belum melakukan riset ke manapun, kayak mungkin ada suatu gerakan licik gitu loh dari brand sebelah, kayak sengaja ngejatuhin si brand Aqua ini gitu loh, supaya kayak mungkin mereka bisa dari berita hoax ini bisa naik daun atau gimana gitu, menggantikan si Aqua ini. Yang pertama menurut saya yaitu faktor emosi. Biasanya faktor emosi ya ini bahagia, sedih seperti itu. Jadi mereka terbawa emosi untuk langsung menyebarkan berita tersebut tanpa tahu kebenarannya. Yang kedua, bisa jadi ini adalah niat baik dari seseorang untuk memberitahukan kepada yang lainnya, yang padahal kita belum tahu itu apakah itu berita benar atau tidak. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa sih saran dari kamu terkait penyebaran berita hoax ini? Saran dari saya cukup mengulik informasi saja sih, mencari informasi yang valid dengan mengomparasikan dengan berita yang lebih kredibel. Saran dari saya, perbanyak literasi soal digital, berhubung sekarang ini zaman semakin maju, jadi jangan kudet-kudet amat ya teman-teman. Perbanyak baca-baca, terus jangan gampang percaya, apalagi jangan langsung gampang membagi klip-klip dari video panjang
langsung dibagi ke teman-teman atau ke saudara-saudara tanpa tahu kebenarannya dan sumber yang terpercaya, seperti itu. Saran aku sih kalau misalnya ada berita-berita itu di make sure buat dari beberapa sumber atau media terpercaya supaya nggak salah ambil keputusan. Sama buat ini kalau baca berita itu harus benar-benar dibaca dan juga dipikirkan secara logika benar atau enggaknya. Mungkin ketika dapat berita-berita seperti ini, mending kita saring dulu kebenarannya agar tidak merugikan semua pihak. Saran saya itu untuk masyarakat ya supaya tidak termakan hoax. Yang langkah baiknya tuh lebih banyak mencari tahu dulu berita aslinya seperti apa gitu. Kalau saran dariku sih jangan gampang percaya ya, kayak kalian ngelakuin riset dulu dari berbagai sumber apakah si berita ini tuh real fakta gitu loh. Soalnya kan ya mungkin orang tuh begitu lihat satu terus kayak biasanya langsung percaya gitu kan. Nah mungkin saran dari aku untuk menghindari hoax ini tuh kayak nyari sumbernya terlebih dahulu gitu loh, nggak terpatok dari si VT ini yang menyebarkan hoax gitu. Baik, saja Kak dari kami. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Makasih banyak Kak. Terima kasih udah mau diganggu waktunya. Terima kasih ya. Sama-sama. Begitu aja dari kami Kak. Maaf mengganggu waktunya sekali. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu. Terima kasih banyak sudah mau ganggu. Baik, terima kasih. Maaf ya. Mungkin segitu aja Kak. Maaf mengganggu waktunya juga. Terima kasih udah membantu kami. Through endless skies, we'll break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless seas. Come drift with me. Come drift with me. Maju. Lihat kebunku. Salah.